bagus tuh mereka sistemnya. Mereka bisa cepat gitu. Saya pikir-pikir, kenapa kok mereka bisa sampai operasi segala macam, kok bisa secepat itu? Di Indonesia berbulan-bulan ya untuk apa? Mendiagnosa, sedangkan di Malaysia 1 hari jadi. Kalau memang operasi besoknya operasi kayak gitu. Jadi kalau mau kayak Malaysia, yo sistemnya dibenerin lah. Kayak istilahnya kayak sekarang aja guys, dana pendidikan ini buat MBG ya kan, dana kesehatan entah kemana gitu loh guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik di sini ya guys ya, tentang bagaimana sebenarnya fasilitas kesehatan di Indonesia dan Malaysia di tahun 2026 ini. Apakah Indonesia menyusul Malaysia atau Malaysia semakin di depan? Jadi jom kita simak videonya bersama. Tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Let's go. Soalnya begini Frankie, ya mohon maaf, tapi saya ini kan ngajar di rumah sakit yang terbaik di Indonesia. Guru-guru saya tuh orang yang hebat-hebat, dan saya yakin di Indonesia tuh dokter-dokter yang jauh lebih hebat daripada dokter Malaysia tuh juga banyak. Tapi kenapa kita nggak sampai ke situ gitu loh? Itu dokternya dokter muda apa dokter? Dokter muda, banyak yang muda Frankie, muda-muda. Yang tua ada lah beberapa. Jadi di bawah 40 lah ya umurnya dok ya? Tapi maksud saya, yang bagus tuh mereka sistemnya. Mereka bisa cepat gitu. Saya pikir-pikir, kenapa kok mereka bisa sampai operasi segala macam, kok bisa secepat itu? Ya jadi saya ngerti juga, karena orang datang ke sana tuh berobat. Begitu medical check up 1 hari, langsung kemarin besoknya udah diputuskan dia perlu operasi apa enggak. Kalau nggak operasi dia pulang. Operasi 2-3 hari, setelah itu seminggu kemudian pulang. Urusan beres. Seorang Indonesia untuk sampai didiagnosis itu mungkin perlu waktu berbulan-bulan. Konsultasi ke dokternya bisa berbulan-bulan. Saya konsultasi dengan beberapa spesialis, itu cuma 1 harian itu. MCU, konsultasi sama dokter MCU, terus konsultasi ke beberapa spesialis. Dan habis gitu masih gitu, istri saya masih bilang, kayaknya nggak puas nih cuma 1 hari. Kita ke rumah sakit lagi yuk besok yuk. Apain saya bilang? Ini nih di kulit nih ada milia, seperti kayak ada putih-putih gitu. Tahu. Sekalian kosmetik aja kan. Jadi besok itu pergi lagi untuk ngelicinin muka. Tapi dokter Yaya nggak bikin second opinion dok? Hah? Ngapain? Ke rumah sakit lain di situ. Enggak, begitu. Dan harganya juga sangat murah Frankie. Artinya dia sama-sama di Indonesia sama lah. Masalahnya kalau Nah itu dokter ya guys yang ngomong ya guys ya. Berarti memang di Indonesia itu sistemnya yang bobrok guys ya. Ini sistemnya. Jadi kalau mau kayak Malaysia, yo sistemnya dibenerin lah. Kayak istilahnya kayak sekarang aja guys, dana pendidikan ini buat MBG ya kan, dana kesehatan entah kemana gitu loh guys ya. Ya kan, BPJS banyak yang diblokir. Tidak, nggak tahu saya guys. Jadinya apa ya guys ya, kayak nggak bisa, meskipun banyak orang pandai, orang pinter di Indonesia, kalau sistemnya masih seperti ini ya akan sama saja hasilnya ya kan. Kesimpulan dari bapaknya tadi yang bilang ini gitu guys ya. Nah gitu, makanya kenapa banyak orang Indonesia yang ke Malaysia untuk berobat, karena memang di situ di Indonesia berbulan-bulan ya untuk apa? Mendiagnosa, sedangkan di Malaysia 1 hari jadi. Kalau memang operasi besoknya operasi kayak gitu, sesimpel itu. Makanya dokter-dokter di sana itu bagus, canggih kelihatannya gitu guys ya. Ya emang canggih sih gitu kan. Karena sistem pemerintahnya juga, sistem daripada menteri kesehatannya juga tidak seperti di Indonesia. Iya kan. Di Indonesia menteri kesehatan nggak tahu guys ngapain gitu ya. Main blokir-blokir aja itu BPJS.
Rumah sakit di Indonesia nih fasilitasnya bagus, pelayanannya bagus. Tak payah warga Indonesia nih nak berobat ke luar negeri sampai ke Malaysia. Bener sih. Tapi kan bukan aku warga Indonesia yang nak berobat ke Malaysia. Oh, jadi warga Indonesia yang pergi berobat ke Malaysia tuh tak pakai BPJS? Antrinya lama beda. Di Indonesia ini 64% rumah sakit itu adalah swasta, bukan pemerintah. Jadi karena swasta berarti apa? Ada investasi bisnis di situ, ya kan? Nah, setiap bisnis kan pasti Profit. orientasi profit. Nah, oleh karena itu pengawasannya harusnya lebih ketat. Saya memperhatikan makin kesini tuh makin kurang pengawasannya. Karena apa? Ini contohnya yang mudah aja ya. Dulu itu di Indonesia ada yang namanya Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS). Sekarang dihapus itu BPRS. Dengan alasan Nggak tahu. Nggak ada aja gitu. Nggak ada. Tiba-tiba udah nggak ada gitu aja. Padahal BPRS itu Badan Pengawas Rumah Sakit, yaitu fungsinya diantaranya memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pokoknya ada yang mengambil keputusan seperti itu. Sehingga Badan Pengawas Rumah Sakit tidak ada. Nah, saya bertanya itu, kalau nggak ada BPRS, siapa yang mengawasi rumah sakit? Gitu loh. Tapi Nggak ada ya dong. mau apa lagi ya, orang namanya itu keputusan pemerintah kan? Tapi serba salah juga sih, pas itu nggak ada kan nggak ada yang ngeluh. Terus sebagai yang rumah sakit misalnya, yang punya rumah sakit terus badan pengawas rumah sakitnya nggak ada gitu, ya lu tenang-tenang aja kan nggak kayak, Iya, oh, mana malah kok nggak makin ada? bebas kan? Iya, Iya. makanya Iya, nggak ada yang bener ngeluh. Jadi, sih. sampai sekarang mungkin nggak ada kan Dan berarti. mungkin masyarakat nggak begitu tahu tentang keberadaan dari BPRS Hmm. ini. Nggak maksudnya tahu, gitu ya. nggak tahu. Ini nggak begitu populer ini. Iya. BPRS itu Oke. kurang populer. Gitu. Hmm. Jadi masyarakat nggak ngerti itu dihapus. Dan itulah ketika itu dihapus muncul macam-macam. Ini kan baru dihapus baru beberapa tahun, belum lama-lama. Maksudnya macam-macam nih praktek-praktek yang ilegal. Keluhan-keluhan misalnya gitu ya. masyarakat. Oh, keluhan-keluhan. Oke. Karena kalau dulu itu Oke. masyarakat kalau ada ketidakpuasan dalam pelayanan rumah sakit itu melaporkan kepada Badan Pengawas Rumah Oh, Sakit. bisa lapor ke sana. Iya, BPRS itu. Karena BPRS ini isinya bukan dokter-dokter semua, tidak, tapi tokoh masyarakat. Oh, gitu loh. Oke. Aktivis gitu. gitu ya. Oke. Iya, hah? Aktivis enggak? Ya ada juga aktivis LSM gitu yang di dalam BPRS ini, sehingga dia berpikirnya membantu masyarakat. Iya. Gitu loh, bukan membantu rumah sakit. Nah, terus orang bilang, saya pernah protes itu waktu itu. Nah, terus waktu itu orang bilang begini, loh, rumah sakit kan sudah ada dewan pengawas. Oh, beda. Dewan pengawas rumah sakit itu yang membentuk adalah pemilik. Iya. Gitu loh. Oh iya Jadi benar. kalau pemilik yang membentuk ya pasti bagaimana membantu mengawasi supaya tercapai visi dan misinya rumah sakit itu. Yang bikin visi dan misi siapa? Ya rumah sakit. Lah gitu loh. Jadi masyarakat tidak ada yang membela dalam masalah ini. Tapi kenapa rumah sakit Malaysia jauh lebih maju dan lebih murah daripada rumah sakit Indonesia gitu? Kalau emang Nah, rumah sakit kenapa tuh? Indonesia mikirin mutu sama keselamatan pasien. Mengenai rumah sakit Malaysia. Rumah sakit Malaysia itu juga tidak seperti yang diceritakan orang itu. Ya dia ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Satu itu. Kemudian kedua, Iya, dokter benar. Malaysia juga dokter Indonesia Pernah dulu kan guys yang terjadi apa itu guys kayak malpraktek atau gimana gitu ya guys ya. Kayak yang diberitakan gitu loh kan. Nah, itu mungkin salah satunya. Makanya dibilang itu netral gitu. Ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Mungkin seperti itu ya guys ya. Yang dulu-dulu yang kemarin viral-viral itu ya kan. tidak kalah sama dokter Malaysia. Soal kecerdasan Benar. maksudnya. Kemampuan lah Dan skill. keterampilan. Nah, skillnya itu apa? Itu ndak anu. Karena kenapa dokter di Indonesia itu skillnya tinggi, pasiennya banyak lebihan daripada Malaysia. Kita penduduknya Iya. berapa juta, Malaysia berapa juta gitu loh. Satu hari juga menangani jumlah pasien yang lebih banyak. Nah itu kan ini kan jam terbang itu penting. Nah cuman sekali lagi masalah-masalah yang itu loh, yang di luar-luar yang tadi kita bahas itu. Masalah misalnya dokter di Indonesia sama di Malaysia. Berapa gaji dokter di Malaysia? Berapa di Indonesia? Nah, Kalau itu. nggak salah di Malaysia tuh 3 kali lipat lebih besar daripada Indonesia gaji. Iya. Minimal. Minimal Ya, 3 kali di lipat. Indonesia karena pendapatan dokter itu kecil, tidak bisa menopang segala kebutuhan tadi itu yang kita bahas, sehingga akhirnya yang dilakukan apa? Satu dokter itu bisa praktek di 3 tempat. 3 bahkan 4. Benar. 3 biasanya ya. Maksimal ya? 3 Maksimal ya? tiga. Maksimal 3. Bagaimana kalau orang yang praktek di satu tempat sama di 3 tempat bagaimana? Pasti lebih fokus yang satu tempat. Ya, gitu loh. Iya. Karena di Malaysia harus satu tempat doang, nggak boleh Iya. lebih dari satu. Boleh lebih dari satu ya. Makanya kalau di Malaysia kan kita dokter itu praktek misalnya di rumah sakit X. Ya dia dari pagi sampai sore di situ kerja melayani pasien. Makanya orang Indonesia kalau berobat ke sana, kita begitu datang langsung disambut sama dokternya ini. Ya sudah terang. Ya kan? Karena dia Beda gitu kan. Nggak sebegitu banyak gitu ya Aha. maksudnya ya. Dia kan di situ aja. Dia digaji cukup, dia di situ melayani pasiennya ya kan. Nah, tapi jangan bicara masalah moral ya. Tentu kalau moral mau dibanding-bandingkan ya memang bisa berbeda-beda. Iya, memang. beda. Memang di Malaysia katanya ekosistem kedokterannya lebih baik gitu. Pas kuliah juga bahkan sudah digaji oleh pemerintah juga katanya kalau nggak salah. Yang ngambil spesialis itu. Yang ambil BPJS. spesialis. Oh ya. iya betul. Udah Iya. digaji pada saat masih kuliah dan biaya Gila. kayaknya nggak kalau yang negeri tuh jauh lebih murah ya daripada Indonesia ya kayaknya. Sekolahnya ya?
sekolahnya. Ya. Yang negeri tapi kalau yang kayak Monash gitu itu ya mahal juga sama. Kalau misalnya terus-terusan begini gitu rumah sakit Malaysia semakin maju, kira-kira ada kesempatan nggak untuk rumah sakit Indonesia bisa bertahan gitu? Kalau misalnya orang udah tahu, oh berobat di Malaysia lebih murah, lebih paten, saya dapat diagnosa yang tidak keliru berkali-kali misalnya, Iya saya kesana aja langsung sekalian jalan-jalan misalnya. Harusnya Indonesia harus bisa lebih menarik lagi dari Malaysia. Iya, mestinya. benar. Karena di sini pusat turisme banyak sehingga bisa menyedot turis dari luar negeri. Kemudian yang kedua, dokternya juga sebetulnya tidak kalah terampil. korupsinya, Pak, Tinggal gila. diperbaiki mekanismenya supaya orang itu mudah tertarik untuk datang ke Indonesia, tidak dipersulit, ya kan? Iya. Terus apa namanya biayanya masuk akal. Orang Indonesia kayaknya hobi banget dia buat Biayanya masuk akal, tiba-tiba, wih berapa? 10 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta. Ya kan? Pernah kan dulu guys yang dengerin kita istilahnya react juga, yang artis-artis gitu. Di Indonesia banyak keluar uang tapi nggak sembuh-sembuh. Giliran ke Malaysia seminggu sembuh guys, langsung diagnosanya tahu gitu loh. Ya kayak gitu yang terjadi ya kan. Apakah itu terjadi lagi sekarang? Ya semoga enggak lah. Dengan perkembangan zaman sekarang 2026 ya, dokter dan rumah sakit di Indonesia semakin bagus sehingga tidak salah diagnosa lagi gitu loh guys ya. Dan tepat sasaran gitu loh. Penyakitnya ini langsung operasi dan lain sebagainya gitu guys ya. Jadi kalau kita dapat dokter yang baik oke saja, dokter yang bagus oke saja. Tapi kalau dokter gak bagus itu nanti apa ya guys ya, kayak apa namanya salah diagnosa, terus nanti dilempar lagi ke dokter ini, bilangnya yang pertama bilangnya ini seumpama ya kan gatal-gatal alergi, yang kedua dokternya bilang oh ini apa ada penyakit di dalam darah dan lain sebagainya. Kayak gitu lah guys ya. Makanya ketika istilahnya ada tahu dengan praktek dokter yang ada di Malaysia atau rumah sakit yang ada di Malaysia, ya mereka berbondong-bondong ke Malaysia dengan mendapatkan hasil yang lebih puas gitu loh guys ya. berobat ke luar negeri, ternyata alasannya simpel, karena pelayanan kesehatan di luar negeri itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, herannya udah lebih bagus, kadang-kadang malah lebih murah dibandingkan di Indonesia. Aduh. Nah ini fakta ya, fakta dari kejadian yang gua alami sendiri. Jadi beberapa tahun lalu ya, 3 tahun lalu itu gue sempet nemenin bokap gue, anterin bokap gue berobat ke Malaysia. Karena apa? Ada sakit batu ginjal di situ. Sebelumnya di Indonesia sempat diperiksa, katanya harus ada operasi invasif untuk ambil batu ginjalnya, perlu ada operasi. Kemungkinan resikonya lebih tinggi, biayanya juga lebih tinggi. Karena bisa sampai lebih dari 80 jutaan atau 90 jutaan. Tapi kemudian gue sih menyarankan kenapa nggak berobatnya ke Malaysia aja lah. Coba lah kita tanya second opinion. Ternyata apa? Di Malaysia itu tidak perlu pakai operasi invasif. Cukup di laser aja. Cuma perlu biaya, kalau nggak salah 15 juta. Gila jauh banget, 80-90 juta di Indonesia. Di Malaysia cuma 15 juta. Lah kok bisa begini pelayanan kesehatan di Indonesia ini guys? Ya Allah, beda banget ternyata. Jauh banget. Dalam waktu 2 jam udah sembuh, keluar, udah langsung makan mie kue tiaw. 2 jam. Di situ gue mulai berpikir gitu loh, kenapa ya? Kok bisa lebih murah di Malaysia nih berobat? Dan lebih cepat juga. Karena ternyata di hari yang sama orang udah bisa kembali beraktivitas. Jadi kayak kamu sakit, iya aku sakit. Terus besoknya ketemu, kamu sakit, udah sembuh. Jadi tetangga jiran nggak perlu jenguk ke rumah sakit gitu. Kalau di sini guys, kamu sakit, iya, besoknya masuk rumah sakit. Terus ditanya, udah pulang belum? Belum. Ya udah berbondong-bondong ke rumah sakit gitu guys, jenguk gitu. Itu pun pulang-pulang masih sakit, nggak sembuh. Aduh, gimana sih guys ya? Gitu. Nah, ini ayolah bisa lah rumah sakit kita itu, kesehatan kita tuh. Kenapa kemudian banyak orang yang memutuskan untuk berobat ke sana? Alright guys, udah selesai videonya ya, gitu ya guys ya. Jadi apa ya guys? Kenapa orang banyak memutuskan ke sana ya? Karena memang ya kata abangnya tadi itu di sana itu lebih murah bahkan ya kan.
Kalau penyakit yang di Indonesia itu bisa dibilang 100 juta, 90 80 juta, sedangkan di Malaysia cuma 15 juta, kan itu jomplang banget gitu loh guys ya. Kalau kita tengok seperti itu ya guys ya, semoga ya rumah sakit kita juga lebih aman, lebih apa ya guys ya, lebih tepat lah. Jadi ini harus operasi ini, kadang hanya operasi laser saja ya kan yang harusnya dilakukan, malah operasi besar dan lain sebagainya. Kita nggak tahu lah guys ya. Mungkin pengalaman lebih banyak di Indonesia, cuman sistemnya yang berbeda, alat-alatnya yang berbeda, sehingga apa? Sehingga dokter itu tidak bisa memutuskan dengan bijak seperti itu loh guys ya. Oh, karena alat kita di sini hanya bisa operasi besar, ya udah operasi besar aja. Sedangkan bisa dilakukan operasi laser seperti itu yang tidak terasa, dan besoknya ataupun 2 jam setelahnya itu sudah nyaman gitu loh. Like that lah guys ya. Beda banget memang. Aneh memang. Tapi ya itulah ya. Kualitas pelayanan kesehatan di Malaysia memang lebih unggul daripada Indonesia, dan bahkan podcast dokter saja mengakui hal itu. Tapi memang sistemnya, kalau orang pintar di Indonesia, dokter-dokter pintar di Indonesia itu banyak ya, karena sistemnya yang tidak bisa, istilahnya ya kayak gitulah guys ya, tidak bisa ditingkatkan ya kualitas sistemnya, dan juga istilahnya kualitas apa namanya ya guys ya, yang bisa dikatakan itu fasilitas kesehatannya ya kan, ya sama saja nantinya gitu loh guys ya. Kita bahkan kekurangan dokter kan dengan adanya masyarakat yang sebanyak ini gitu loh guys ya. Dan itu kalau tidak didukung dengan alat kesehatan yang lebih bagus dan lebih canggih, ya maka kita tetap tertinggal dengan negara jiran kita ini ya kan. Nah gitu guys, oke itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.